Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review jurnal terkait mata kuliah leadership, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Sri Wahyuning Tias, MPD. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi. Autor dari jurnal ini yaitu Ais Soleha dan Hersu Gondo. Pada tahun 2018. Pembahasan pertama pada review jurnal ini terkait kepemimpinan, di mana kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi, salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Pengembangan organisasi merupakan suatu kegiatan mengadakan perubahan secara berencana yang mencakup suatu diagnosa secara sistematis terhadap organisasi. Dalam kepemimpinan saat ini, diperlukan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kepemimpinan yang menyesuaikan terhadap perubahan yang ada merupakan tantangan terbesar masa kini bagi seorang pemimpin. Di sini terdapat 4 kunci kepemimpinan. Yang pertama, alasan dan sifat-sifat pemimpin atau motives dan traits. Kemudian yang kedua, pengetahuan, keahlian dan kemampuan, knowledge, skills, and ability. Kemudian yang ketiga yaitu visi, dan yang keempat implementasi dari visi tersebut. Di sini juga terdapat banyak teori maupun pendekatan dalam kepemimpinan, terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan transaksional, di mana hubungan antara pemimpin dan bawahan yang berlandaskan pada adanya pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan bawahannya. Terdapat dua faktor utama yang menjadi ciri kepemimpinan transaksional, yaitu yang pertama contingent reward, yaitu pemberian imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Yang kedua, management by exception, merupakan transaksi yang aktif dan pasif. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, di mana pertukaran yang terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran, melainkan melibatkan pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan pengikut. Terdapat 4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu karisma. Karismatik pada pemimpin transformasional didapatkan dari pandangan pengikut. Kemudian yang kedua, inspiration. Pemimpin yang inspirasional dapat mengartikulasikan tujuan bersama, serta dapat menentukan suatu pengertian mengenai apa yang dirasa penting, serta apa yang dirasakan benar. Kemudian yang ketiga, intellectual simulation. Para pemimpin membantu bawahannya untuk dapat memikirkan mengenai masalah-masalah lama dengan cara baru. Dan yang terakhir, individualist consideration. Seorang pemimpin harus mampu untuk memperlakukan bawahannya secara berbeda-beda namun tetap adil. Kemudian, pembahasan yang kedua terkait kepemimpinan yang efektif, di mana di sini terdapat elemen dalam kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan adalah konsep hubungan. Keberadaan kepemimpinan hanya dalam hubungan dengan pihak lain yang disebut pengikut. Kemudian elemen yang kedua, kepemimpinan adalah sebuah proses. Dalam memimpin, pemimpin harus mengerjakan sesuatu. Dan elemen yang ketiga, kepemimpinan membutuhkan penyebab untuk bertindak. Pemimpin menyebabkan pengikutnya untuk bertindak dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas kekuasaannya, kemudian restrukturisasi organisasi, dan lain-lain. Di sini juga terdapat pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengaruh kekuasaan. Kepemimpinan efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa
Pemimpin dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan hubungan keefektifan manajerial. Yang ketiga, pendekatan sifat, di mana pendekatan ini menekankan pada atribut personal seorang pemimpin. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan situasional, di mana tujuan pendekatan ini menekankan pada pentingnya faktor kontekstual. Oke, kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu perubahan organisasi. Pada review jurnal ini, perubahan organisasi terbagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, smooth incremental change, di mana perubahan yang berlangsung secara pelan dan dengan cara yang sistematis dan dapat diprediksi. Tipe yang kedua yaitu bumpy incremental change, yang dikarakteristikan sebagai periode yang relatif aman ditandai dengan akselerasi dalam langkah perubahan. Kemudian tipe yang ketiga, discontinuous change, yang didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat pada strategi, struktur, atau budaya. Kemudian pembahasan selanjutnya, kepemimpinan yang efektif di era perubahan. Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin orang lain. Keterampilan tersebut terpancar dalam tindakannya seperti menyeleksi, mendidik, memotivasi, mengembangkan, sampai dengan memutuskan hubungan kerja. Oke, kemudian kesimpulan dari review jurnal ini, yang pertama, kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk mempengaruhi dan mengarahkan bawaannya dalam organisasi. Kepemimpinan yang efektif ini berhubungan dengan pendekatan kekuasaan, perilaku, situasional, dan sifat. Kemudian kesimpulan yang kedua, kepemimpinan dan penyesuaian terhadap perubahan merupakan tantangan terbesar masa kini bagi seorang pemimpin. Pemimpin dalam organisasi yang berubah selalu berhadapan dengan pilihan terhadap gaya kepemimpinan yang mana yang tepat dan sesuai untuk diterapkan di organisasi. Oke, terima kasih. Itulah review jurnal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini ada sebuah note dari Phil Jackson, di mana kekuatan tim ada pada setiap anggota dan kekuatan setiap anggota ada pada tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.